pasien sirkuit. Oke, ini adalah konektor adapter 22 mili. Yang ini adalah elbow. Ini adalah konektor adaptor. Yang ini bracketnya untuk nanti handle ketika dibawa-bawa transport. Ini teslang. Teslang itu hanya untuk kepentingan mengetes saja. Yang ini adalah konektor ke oksigen portable. Yang ini charger adapter. Nah, seperti ini. Langsung terhubung ke listrik. Oke. Ventilator ini peruntukannya adalah lebih fokus ke transport. Jadi tidak diperuntukkan untuk di ruangan stay seperti halnya ventilator stasioner, walaupun sebetulnya bisa digunakan sebagai backup. Sebelum menghidupkan, kita harus menghubungkan 3 kabel ini dengan konektornya. Oke, langsung saja. Cara menghubungannya adalah kita sesuaikan warnanya. Yang pertama, yang paling atas itu adalah warna putih. Ini tidak akan tertukar dengan yang bawah. Kalau kuning sudah jelas di sini warnanya kuning. Karena yang putih ini pakai drat. Yang ini polos, langsung masuk. Pastikan ini terpasang dengan sempurna. Cara memasangnya adalah dimasukkan lalu diputar searah jarum jam. Seperti ini. Yang kuning di warna kuning juga. Cara memasangnya sama, searah jarum jam. Yang bawah juga sama. Oke, pastikan terpasang dengan sempurna. Apabila tidak sempurna nanti ada error kebocoran. Lalu ada elbow dipasang seperti ini. Pastikan terpasang sempurna juga. Nanti ini dihubungkan langsung ke masker pasien, atau karena kita tidak sedang eksaminasi ke pasien, jadi kita pakai teslang di sini. Oke. Lalu ini ada konektor 22 mili. Konektor 22 mili itu dipastikan dipasang di sini seperti ini. Kalau nanti mau menggunakan filter, dipasangnya ke sini dulu, lalu filter, lalu ke selang. Oke, kita pasang tanpa filter ya. Pasang di sini, pastikan terpasang sempurna hingga tidak ada kebocoran. Oke. Lalu di sini ada power untuk charger. Cara memasangnya, knob ini ketemu sini sampai terdengar suara klik seperti itu. Nanti akan ada alarm charge. Kalau bunyi seperti ini, tekan aja reset. Nah, external power artinya ada listrik masuk dari charger. Nah, ini ketika blinking itu artinya sedang charging. Oke. Nah, ini kalau misalnya posisinya seperti ini berarti listrik masuk untuk charging ke baterai. Lalu ini ada adaptor untuk low pressure. Low pressure itu artinya kalau kita misalnya menggunakan oksigen dari tabung yang nantinya terhubung ke air. Jadi dia tidak bertekanan. Kalau yang ini langsung ke oksigen bertekanan. Cara memasangnya di sini. Cabut penutupnya. Bila ingin menggunakan low pressure, tinggal pakai ini. Lalu nanti ini juga sama ya, diputar searah jarum jam. Lalu nanti dihubungkan ke selang oksigen. Begitu pula dengan yang ini. Kalau ini nanti langsung dihubungkan ke konektor oksigen. Yang satunya lagi langsung masuk ke sini. Oke. Sekarang kita coba menggunakan ini saja sebagai simulasi. Kita gunakan yang untuk low pressure. Low pressure itu artinya yang tidak bertekanan ya, oksigen tidak bertekanan. Itu melewati filter air. Oke. Cara menghidupkannya adalah, nah ini sudah berhenti blinking.
artinya dia sudah fully charged. Oke. Cara menghidupkannya adalah di slide, cara bukanya di slide, digeser seperti ini. Nah, di sini ada tombol power on-nya. Oke, cara menghidupkannya tinggal tekan on. Oke, ini sudah on. Sekarang tinggal kita pilih mau pilihan same patient atau new patient. Kalau same patient itu pasien sebelumnya, kalau new patient pasien baru, tinggal klik select. Nanti ada pilihan lagi, infant, exit, adult, atau pediatric. Kita pilih misalnya adult aja, select, klik. Oke, secara otomatis langsung bekerja sistemnya. Sudah langsung bekerja seperti ini. Untuk settingan-settingan yang lain, di sini ada breathe rate, ada tidal volume. Cara merubahnya adalah tinggal diklik, diputar knobnya, setting seperti yang kita inginkan, lalu klik oke, klik lagi. Nah, ini ketika kita pilih select, yang lain akan jadi gelap, klik. Nah, yang lain jadi tidak bisa diklik kecuali kita klik masing-masing, tinggal geser, geser, geser seperti itu. Geser, nanti di klik oke. Nah, ini udah fungsi seperti ini. Untuk pemilihan pindah selektor, ini kan ada yang gelap, ada yang terang. Untuk memindahkannya, misalnya nih, ini pressure control. Pressure control itu yang satu tidal volume. Nah, ini bisa dipilih, artinya kalau satu terang satu gelap, artinya bisa dipilih. Tombol pilihannya ada di select. Ada volume, ada pressure. Sekarang yang nyala volume, berarti ini yang dia setting. Kalau kita klik select, kedip-kedip, lalu select lagi, klik, maka dia pindah dengan sendirinya ke pressure, seperti itu. Pressure pun sama, settingannya dengan diklik, putar, klik lagi, seperti itu. Oke, yang berikutnya pun fungsinya sama, antara assist dengan assist control dengan SIMV atau CPAP. Tinggal klik, blinking. Blinking itu untuk konfirmasi, tinggal klik sekali lagi, maka pindah ke sini. Nah, yang tadinya redup jadi terang, seperti itu. Itu artinya sudah pindah settingannya. Oke, ini PIP sama juga, seperti itu. Oke, seperti itu cara pengoperasian standarnya. Oke, nanti kalau kita cabut baterai levelnya selama masih hijau berarti aman. Nah, lalu yang bawahnya adalah charge status. Ketika tidak terhubung, dia mati indikatornya. Ketika kita hubungkan, klik external power hidup, charge status akan blinking selama kurang lebih 2 sampai 5 menit. Oke. Dia akan blinking, setelah dia terbaca baru nanti akan mati, lalu berubah warna menjadi orange tetap. Ini kan blinking jadi tetap, artinya dia sedang charging, seperti itu. Lalu yang berikutnya merah. Ketika baterai levelnya merah itu harus segera dicas, artinya sudah kurang dari 10%, atau baterai volt, artinya ada masalah dengan baterai internalnya. Ini adalah alarm, di mana alarm ini masing-masing bisa disetting. Saat ini saya kondisikan seperti ini, artinya sengaja biar mudah terpicu alarmnya. Oke, kita lihat di sini high pressure limit. Ini bisa disetting. Cara nyetingnya sama dengan yang tadi, yang panelan sebelumnya. Tinggal diklik, putar searah jarum jam atau kebalikan jarum jam. Fungsinya adalah seperti ini. Ketika kita setting alarm, misalnya high pressure limit ini di angka 20, maka yang tampil seperti ini ya tampilannya.
20 beat per menit. Nah, untuk mengaktifkan alarm, kita simulasikan bahwa si pasien ini mengalami kegagalan. Tekan. Nah, maka terjadi low pressure. Low pressure karena low minute volume juga. Cara resetnya ini ya, tekan reset. Oke, seperti itu. Ini bisa disetting. Oke, kita buat 10 high pressure. Nah, kan langsung alarm. Jadi kita tinggal naikkan seperti itu. Oke, berikutnya low pressure pun sama seperti itu. Ini alarmnya. Ketika tidak ada respon dari pasien, maka dia dengan sendirinya ketika pressure tidak ada, maka volume pun tidak ada. Jadi mengaktifkan kedua alarm ini. Cara matinya tinggal klik reset 2 kali. Oke. Nah, ini muncul lagi low minute volume karena memang kurang. Ini bisa tambahin. Sorry, dikurangin. Ini dinaikkan. Oke, seperti itu. Error lagi. Nah, tampil di sini. Ketika ada error di sini, maka akan tampil errornya apa. Kita tinggal klik silent reset, klik sampai dia hilang. Baru kita setting lagi. Ini terus-terusan low pressure karena ininya di setting tinggi. Kita rendahkan lagi. Oke. Kurang. Itu adalah untuk settingan alarm voltnya. Lalu ini ada beberapa indikator di display seperti ini. PIP adalah peak inspiratory pressure, yaitu tekanan terbesar yang diukur selama fase inspirasi. Terupdate setiap akhir dari inspirasi. Jadi begitu ekspirasi gitu kan. Lalu yang berikutnya ada MAP. MAP itu mean airway pressure, rata-rata selama 60 detik terakhir. Diupdate setiap 10 detik. Yang berikutnya PIP. PIP itu sisaan nafas. Ini bisa disetting juga. Ini settingan untuk PIP-nya. Nah, seperti ini. Ketika PIP diaktifkan, 10% dari H2O ada sisa. Ketika kita nolkan, maka tidak akan ditahan oleh mesin. Nah, ini biasanya angka defaultnya adalah 5. Oke. Yang berikutnya adalah F. F itu total beat rate. Beat rate itu diukur rata-rata 8 napas terakhir. Seperti itu. Update-nya setiap 20 detik. Yang berikutnya adalah VTA, exhale tidal volume. Exhale tidal volume, volume tidal. Terupdate setiap kali napas. Terus yang berikutnya PA itu exhale minute volume. Jadi bedanya dengan yang tadi adalah yang tadi volume tidalnya, yang ini volume per menitnya dihitung setiap 10 detik.
Kalau IE adalah perbandingan antara inspiratory dan expiratory. Nah, seperti itu. Tampilannya semua muncul di monitornya. Oke.